Hai, selamat datang di channel Suara Kira. Kali ini kami akan menceritakan alur cerita film Squid Game Season 2, episode 1 sampai episode terakhir yang rilis Desember 2024. Film ini bercerita tentang sekelompok orang yang berlomba memainkan permainan tradisional asal Korea Utara, dan yang berhasil keluar sebagai pemenangnya akan mendapatkan hadiah yang super besar. Namun, hadiah sebesar itu pastilah dengan konsekuensi yang besar pula. Seperti apa alur cerita filmnya? Langsung saja. Squid Game Season 2, Desember 2024. Suatu ketika, setelah melihat bayangan frontman, Gi-hun yang berencana pergi ke Amerika mengurungkan niatnya. Lewat telepon, ia menantang dan mengatakan kepada frontman bahwa ia akan mengungkap identitas frontman yang sebenarnya. Lalu setelah kembali ke Seoul, Gi-hun yang penasaran masuk ke sebuah minimarket. Ada semacam tanda tanya besar dalam dirinya. Bagaimana frontman bisa tahu di mana ia berada? Gi-hun curiga frontman memasukkan semacam GPS ke tubuhnya. Dan benar dugaannya, GPS itu tertanam di belakang telinga Gi-hun. Sementara itu, Junho yang sebelumnya tertembak dan jatuh ke laut ternyata berhasil selamat juga berkat dukungan dari fansnya yang ingin agar Ha-joon ikut bermain di series Squid Game Season 2 ini. Setelah Junho sembuh dari rumah sakit, ia jadi polantas, tak mau lagi jadi reserse. Komandannya yang tahu betapa hebatnya anak buahnya yang satu ini meminta agar Junho kembali saja jadi reserse dan melupakan impiannya untuk mengungkap permainan Squid Game yang menurut laporan Jinho banyak memakan korban. Jinho mengatakan bahwa ia tak banyak mengingat kejadian itu. Bukti foto dan video gagal ia kirim. Ponsel yang ia bawa jatuh ke laut. Pulau misterius yang dikatakannya itu tak pernah ditemukan. Satu-satunya bukti yang tersisa adalah bekas peluru yang ada di dadanya. Artinya, tak ada yang percaya dengan yang dikatakan Junho. Namun di balik semua itu, secara diam-diam, selama 1,5 tahun ini, Junho ternyata masih mencari keberadaan pulau misterius itu. Dengan ditemani nelayan yang menemukannya setelah jatuh ke laut 3 tahun yang lalu, Junho masih penasaran mengapa kakaknya menjadi pemimpin dari permainan mematikan ini. Kembali ke Gi-hun yang sudah menyewa sebuah motel untuk bersembunyi sekaligus melakukan pengintaian. Tiba-tiba di apartemen yang banyak terpasang CCTV-nya itu, ia mendapat kartu undangan Squid Game yang ditaruh tepat di bawah pintu kamarnya. Ketika pintu itu terbuka, frontman menenteng 2 kelapa manusia yang ditunjukkan kepada Gi-hun. Dan Gi-hun terbangun. Ternyata itu hanyalah mimpi. Maklumlah, sejak Gi-hun meninggalkan pulau misterius itu, ia selalu dihantui oleh sosok frontman. Itu jugalah alasan Gi-hun ingin mengungkap identitas frontman yang sebenarnya. Lalu Gi-hun didatangi Kim yang di season awal adalah bosnya. Kini, setelah Gi-hun jadi miliarder berbalik, Kim yang jadi bawahannya. Gi-hun memerintahkan Kim mengerahkan semua anak buahnya, bahkan menambah anggota mereka untuk mencari rekruter Squid Game. Ia yakin jika permainan masih berlanjut, maka rekruter akan mencari pemain baru. Melalui rekruter itu, Gi-hun berharap dapat mengurai benang merah dan pada akhirnya dapat menemukan frontman. Keesokan harinya, berbekal petunjuk dari Gi-hun dengan ciri-cirinya serta pola yang dilakukan rekruter, Kim dan anak buahnya menyisir semua stasiun kereta bawah tanah untuk mencari dan menangkap sang rekruter itu.
Mereka melaporkan semua aktivitas mereka di stasiun kepada Gi-hun. Namun, hingga malam berganti, hari dan bulan berlalu, mereka tak juga menemukan rekruter. Kini sudah 2 bulan sejak Gi-hun mengerahkan pencarian secara besar-besaran. Hasilnya tetap saja nihil. Junho yang juga mencari pulau misterius itu dengan kapal bersama Baek juga tak menemukannya. Mereka mulai putus asa. Sampai pada suatu hari, Kim dan Seo melihat seseorang yang pola dan gerak-geriknya seperti rekruter. Hari itu rekruter sedang mencari pemain baru. Cepat-cepat Kim dan Seo melaporkannya kepada Gi-hun sambil mengikuti kemanapun rekruter pergi. Mereka menyaksikan bagaimana rekruter memberi pilihan pada beberapa pengemis antara dikasih roti atau lotre, yang kebanyakan dari mereka lebih memilih lotre. Setelah itu, di hadapan semua pengemis, rekruter membuang dan menghancurkan roti yang ia bawa. Ia mengatakan kepada para pengemis itu bahwa ia sudah memberi pilihan pada mereka yang pasti atau yang masih abu-abu. Salah mereka sendiri lebih memilih lotre yang masih abu-abu. Sebelum akhirnya rekruter naik taksi untuk pergi ke suatu tempat. Kim dan Seo terus mengikutinya. Sementara itu, Gi-hun yang ngebut usai diberitahu bahwa rekruter berhasil ditemukan, maksudnya ia ingin segera ke sana, malah ditilang oleh Salantas. Kebetulan yang bertugas saat itu adalah Junho dan seorang Polantas junior. Saat itu, Junho menugaskan juniornya itu untuk memberikan surat tilang. Setelah Gi-hun berlalu, barulah Junho menyadari bahwa yang mereka tilang barusan adalah Gi-hun. Seperti tak asing dengan nama itu, Junho mencari tahu tentang Gi-hun di kantornya. Rekruter masuk ke sebuah gang kecil. Dengan mudah, Kim dan Seo yang mengikutinya ia lumpuhkan. Gi-hun yang baru tiba di sana mendapati nomor Kim yang sudah tak dapat dihubungi lagi. Kim dan Seo dibawa rekruter ke sebuah apartemen. Mereka diikat dan dipaksa bermain batu gunting kertas. Rekruter akan memasukkan sebutir peluru ke silinder pistol, kemudian memutar lalu menutupnya. Kim dan Seo yang kalah dalam permainan batu gunting kertas akan ditembak menggunakan pistol dengan pola roulette Rusia itu. Singkatnya, di akhir permainan, Kim tewas tepat di hadapan Seo. Setelah itu, rekruter mendatangi Ginho di apartemennya. Di sana ia menceritakan bagaimana ia bisa berada di posisinya saat ini. Akhirnya terungkap betapa kejamnya rekruter ini. Ia bahkan tega menghabisi nyawa ayahnya sendiri di permainan Squid Game saat ia masih muda dulu. Namun, setelah mendengar semua ceritanya itu, sedikit pun Gi-hun tak takut pada rekruter. Melihat itu, rekruter mengajak Gi-hun untuk main roulette Rusia seperti yang dimainkan Kim dan Seo sebelumnya. Rekruter mengatakan jika Jinho berhasil menang, maka ia akan mendapat kartu undangan Squid Game yang berada di sakunya. Sementara Junho yang sudah tahu bahwa Gi-hun juga masih menyelidiki permainan Squid Game mendatangi kantornya secara diam-diam. Karena tak menemukan Gi-hun di sana, ia mendatangi apartemennya. Dalam permainan roulette Rusia, baik Gi-hun maupun rekruter, mereka sama gilanya. Mereka tidak takut mati. Squid Game sudah merenggut kewarasan yang mereka miliki. Akhirnya, rekruter tewas oleh senjatanya sendiri. Junho yang mendengar ada suara tembakan mempercepat langkahnya. Ia diberitahu Seo kamar Gi-hun. Setelah Seo ia bebaskan.
Di sana Junho memang berhasil menemukan Gi-hun. Namun saat Gi-hun hendak ditangkap, Seo menyelamatkannya. Akhirnya setelah bernegosiasi, Gi-hun dan Junho bekerja sama untuk mengungkap permainan ini. Seo yang ingin membalas dendam atas kematian Kim juga ikut bergabung. Gi-hun lalu memberitahu simpanan uang dan persediaan senjata yang ia miliki kepada Junho dan Seo. Mereka akan berlatih menembak sebelum menangkap frontman. Sampai sini kita juga diperkenalkan pada seorang wanita bernama No Eul yang berprofesi sebagai badut. Nantinya, No Eul akan masuk ke dalam permainan Squid Game ini. Saat berada di mobil, ia mendapat kartu undangan Squid Game secara cuma-cuma. Untuk jaga-jaga, Gi-hun mengganti salah satu giginya dengan chips GPS. Mereka juga menyewa beberapa mantan tentara bayaran untuk membayangi Gi-hun. Di malam Halloween, rencananya mereka akan menangkap frontman. Ia dan Seo masuk ke sebuah bar, sedangkan Junho berjaga di luar. Namun, Seo dilumpuhkan dengan stun gun, sedangkan Gi-hun dibawa Guardian Pink masuk ke sebuah limosin. Para tentara bayaran Gi-hun yang mengikutinya juga dengan mudah dilumpuhkan oleh Guardian Pink yang lain. Akhirnya, karena tak mungkin mereka bisa menangkap frontman, Gi-hun meminta untuk ikut masuk ke permainan Squid Game sekali lagi. Ia menantang frontman dan para elit global yang ada di balik semua ini untuk mengalahkannya. Sementara No Eul yang sebelumnya mendapat undangan Squid Game ternyata diundang bukan untuk sebagai pemain, melainkan sebagai Guardian Pink dengan topeng segitiga, yaitu para prajurit. Karena rencana penangkapan frontman di malam Halloween tidak berhasil, Junho dan Seo berlayar bersama Kapten Park dan beberapa tentara bayaran untuk mengikuti GPS yang dipasang pada Gi-hun sebelumnya. Gi-hun terbangun dalam sebuah bunker besar. Ia sudah resmi menjadi pemain Squid Game. Para pemain dikumpulkan seperti saat awal Gi-hun masuk ke game ini. Guardian Kotak menjelaskan aturan mainnya. Saat itu, beberapa pemain malah mempertanyakan identitas para staf. Mengapa para staf memakai topeng, sedangkan para pemain tidak? Mengapa baju yang diberikan kekecilan? Mengapa sepatu kekecilan? Dan lain sebagainya. Karena teridentifikasi sebagai provokator, Guardian Kotak terpaksa mengungkap identitas para perusuh. Di antaranya, pemain 333, Lee Myung-ji, usia 30 tahun, mantan YouTuber. Lee Myung-ji dicari karena dianggap seorang penipu investasi kripto yang menyebabkan kerugian sekitar 15,2 miliar won. Pemain 196, Kang Mina, berhutang 45 juta won. Pemain 120, Cho Hyo-ju, berhutang 330 juta won. Dan masih banyak lagi. Intinya, mereka yang ada di sana merupakan sampah masyarakat yang terlilit hutang. Guardian menjelaskan, Squid Game tidak pernah memaksa pemain untuk ikut bermain. Mereka boleh mengakhiri permainan kapan saja jika mayoritas dari mereka memilih untuk menghentikan permainan. Nantinya, hadiahnya akan dibagi rata kepada masing-masing pemain. Setelah menandatangani persetujuan permainan dan para pemain diambil foto polaroid masing-masing, mereka diarahkan menuju ke suatu tempat untuk ronde pertama. Beberapa karakter pemain mulai terekspos di sana, di antaranya seorang ibu, Jang Jeom-ja, yang ternyata anaknya juga jadi pemain, yaitu Park Jong-sik. Mereka berhutang ratusan juta won. Cho Subong, nomor 230, yang ternyata adalah rapper, berhutang 1,19 juta won. Dan ada lagi yang lebih dewa, yaitu M. Jung Dae, yang ternyata adalah direktur sebuah perusahaan, berhutang 10 miliar won. Waduh.
Di sana Gi-hun bertemu dengan teman lamanya yaitu Jung Bae. Ia memperingatkan Jung Bae agar selalu berada di dekatnya selama permainan nanti. Saat itu Jung Bae iya-iya saja. Tibalah mereka di game pertama, yaitu lampu merah, lampu hijau, atau dalam bahasa Korea disebut para pemain dikumpulkan di sebuah lapangan luas. Aturannya adalah saat lampu merah, pemain tidak boleh bergerak. Pemain hanya boleh bergerak saat lampu hijau. Jika kedapatan bergerak saat lampu merah, pemain akan tereliminasi. Mudah dan menyenangkan, bukan? Sementara itu, di luar pulau, Junho dan yang lainnya yang mengikuti GPS Gi-hun ternyata dikelabui oleh Squid Game. GPS itu sudah dipindahkan pada seorang pemancing. Alhasil, mereka yang mengira sudah berada di pulau yang tepat ternyata sia-sia. Gi-hun yang juga sudah menyadari bahwa GPS-nya telah dilucuti segera berlari ke depan. Ia memperingatkan pada para pemain bahwa ini bukanlah permainan biasa. Jika bergerak saat lampu merah dan tereliminasi, maka pemain itu akan ditembak oleh sniper yang sudah bersiap di tempat mereka. Gi-hun berharap dengan peringatannya itu, para pemain tidak menyepelekan permainan ini. Namun ya, yang namanya manusia pasti ada saja yang nyeleneh. Awalnya mereka bermain tanpa melakukan pelanggaran. Namun, karena seorang pemain berbicara dan bergerak saat lampu merah, sniper yang bersembunyi langsung menembaknya. Alhasil, beberapa pemain lain yang melihat darah segar keluar dari kepala orang itu menjadi panik. Padahal masih dalam posisi lampu merah. Hingga mereka semua yang bergerak langsung ditamatkan. Pemain yang tersisa mulai menuruti apa yang dikatakan oleh Gi-hun. Mereka hanya bergerak selama lampu hijau. Namun tetap saja, karena begitu menyeramkannya permainan ini, peserta yang tereliminasi masih tetap berjatuhan. No Eul yang sudah jadi staf sniper tampak biasa saja menghabisi para pemain dari atas, seolah ia memang sudah terlatih untuk ini. Setelah ronde pertama usai, Guardian mengumumkan dari 456 pemain, total 91 pemain yang tereliminasi. Artinya ada 9,1 juta won tabungan yang akan dibagikan pada para pemain yang tersisa. Para pemain dipersilahkan melakukan voting, apakah akan stop atau melanjutkan permainan. Mereka bergiliran melakukan voting. Dengan banyaknya pemain yang tewas di ronde pertama, Gi-hun berharap mereka memilih untuk mengakhiri permainan. Namun kenyataannya malah sebaliknya, lebih banyak pemain yang ingin melanjutkan permainan. Melihat itu, Gi-hun akhirnya mengungkapkan identitasnya
bahwa ia sudah pernah ke sini sebelumnya. Ia mengatakan bahwa semua orang yang ia kenal mati di tempat ini. Ia tidak ingin hal itu terulang lagi. Beberapa mulai tercerahkan, namun masih saja ada yang tidak peduli. Uang segitu tidak ada apa-apanya dibandingkan utang mereka di luar. Dan setelah nomor 001 memvoting sebagai penentu, lanjut atau berhenti, akhirnya 001 memilih permainan Squid Game tetap dilanjutkan. Kita dibuat terkejut oleh pemain 001 ini yang ternyata adalah frontman atau In-ho yang merupakan kakak dari Yun-ho. Ia adalah pengawas dari permainan ini. Belum diketahui apa alasan In-ho menyamar jadi pemain. Semakin menegangkan saja film ini. Setelah voting selesai, Gi-hun yang tidak habis pikir mengapa para pemain lebih banyak menginginkan agar permainan ini terus berlanjut. Ia didatangi pemain lain. Mereka ingin tahu bocoran permainan selanjutnya, mengingat Gi-hun pernah ke sini sebelumnya. Gi-hun mengatakan bahwa selanjutnya adalah permainan dalgona, permainan gula yang bentuknya bisa diukir. In-ho yang menyamar tadi juga ada di sana. Di episode 4 ini kita diperkenalkan pada mantan marinir bernama Kang Dae-ho yang merupakan junior dari Jung Bae. Dae-ho mengatakan bahwa ia ngefans dengan Gi-hun yang dengan gagah menyelamatkan mereka di game pertama tadi. Lee Myung-ji yang diintimidasi oleh Chow Soo-bong dan Ji-sung saat jam makan diselamatkan oleh In-ho. Terlihat ilmu bela diri yang dimiliki In-ho sangat hebat. Dae-ho menduga In-ho adalah mantan prajurit yang jauh lebih hebat darinya. Malamnya saat jam tidur, In-ho mendatangi Gi-hun. Ia curhat yang sebenarnya ia berbohong, mengatakan bahwa istrinya yang sedang hamil sedang sakit parah. In-ho butuh uang untuk menyelamatkan istri dan calon bayinya itu. In-ho mengatakan semua itu untuk menarik perhatiannya. Scene berpindah pada para pemain yang tereliminasi. Ternyata selama ini organ tubuh mereka diambil untuk dijual oleh staf Squid Game. Di game pertama, dari 91 pemain yang tereliminasi, hanya sedikit organ tubuh yang dapat dijual karena kebanyakan dari mereka ditembak di arah vital hingga mati di tempat. Harusnya pemain yang tereliminasi dibuat sekarat saja supaya organ tubuhnya masih segar saat dibedah. Mereka menyadari seorang sniper sengaja melakukan itu. Sniper itu tak lain adalah No-eul. No-eul dipanggil pengawas yang merupakan kenalannya. No-eul diperingatkan agar ikuti saja aturan sebagai sniper. Jangan membuat kekacauan. Pengawas itu tidak akan melindunginya lagi. Sementara itu di luar pulau, Junho yang meminta bantuan untuk mencari pulau misterius itu pada atasannya malah diminta untuk mengundurkan diri. Mendapat jalan buntu, ia mengajak Seo untuk kembali mencari pulau seperti sebelumnya. Namun kali ini dengan membagi mereka menjadi 2 tim. Kembali ke dalam pulau, game dalgona dimulai. Mereka yang menyangka segitiga adalah bentuk termudah jadi tercengang saat Gi-hun membuka kalengnya. Itu bukanlah segitiga mudah seperti di Squid Game sebelumnya. Gi-hun menjadi panik. Beruntungnya itu hanyalah mimpi. Hari kedua, mereka dibangunkan dengan alarm khas Squid Game. Junhee, seorang gadis cantik, menghampiri Lee Myung-ji. Ternyata bayi yang ada di kandungannya adalah anak Lee Myung-ji. Para pemain dikumpulkan untuk game kedua. Di luar dugaan, ternyata game keduanya bukanlah dalgona. Para pemain diminta untuk membuat grup yang beranggotakan 5 orang. Belum dijelaskan apa nama permainannya. Mereka mulai membentuk tim. Gi-hun, Jung Bae, In-ho, dan Dae-ho sudah terbentuk. Mereka butuh 1 orang lagi untuk mencukupi kuota menjadi 5 orang. Akhirnya
Jung Hee, gadis cantik yang mengandung tadi, ikut kelompok mereka. Setelah semua tim sudah dibentuk, barulah diumumkan jenis permainannya, yaitu panca lomba 6 kaki. Permainan dimulai dengan kaki mereka diikat bersama. Tiap anggota akan bergiliran bermain permainan mini di tiap marka 10 meter. Jika menang, tim bisa maju ke permainan mini berikutnya. Adapun permainannya adalah: pertama, dedakji, kedua, lempar batu, ketiga, gongji, keempat, gasing, kelima, jegi. Tim akan lolos jika memenangkan semua permainan mini dan melewati garis akhir dalam 5 menit. Jika tidak, maka semua anggota itu akan tereliminasi. Permainan dimulai. Sambil menunggu giliran, para pemain memperhatikan pemain yang duluan main sebelum giliran mereka. Intinya, para tim harus benar-benar memperhatikan dalam pembagian masing-masing tugas permainan mini ini. Di awal game panca lomba 6 kaki ini, presentasi yang gagal dan berhasil hampir sama. Sambil menunggu giliran, tim Gi-hun dan tim yang lainnya mempelajari cara memenangkan permainan ini dari pemain yang bermain sebelum mereka. Presentasi pemain yang tereliminasi pun mulai berkurang. Hingga tibalah giliran tim Gi-hun. Di ruangan itu, yang tersisa hanyalah timnya dan satu tim lain. Mereka saling memberikan semangat supaya dapat memenangkannya bersama-sama. Jun Hee, Dae-ho, dan Jung Bae dapat dengan mudah menyelesaikan tantangan mereka. Meskipun In-ho membuang banyak waktu pada gilirannya, akhirnya hingga di detik akhir, Gi-hun dan timnya berhasil memenangkan game itu. Malang bagi tim di sebelah mereka yang harus tereliminasi. Sementara itu, di kubu prajurit, No Eul yang masih ngeyel menghabisi nyawa pemain dalam sekali tembak diperingatkan oleh 2 prajurit yang lain bahwa pengawas sudah tidak peduli lagi dengannya. Jika No Eul masih melanggar aturan, maka mereka tak segan-segan menghabisinya. Di permainan Squid Game yang kedua ini, total 110 orang yang tereliminasi. Masing-masing yang tersisa akan mendapatkan 78 juta won jika memilih mengakhiri game di level ini. Voting suara kembali diambil. Hasilnya, mayoritas dari mereka masih memilih untuk melanjutkan game ke level 3. 10 menit sebelum lampu dipadamkan, Gi-hun mengatakan pada kelompoknya bahwa ada kemungkinan mereka akan diserang malam ini. Mengingat jumlah pemain yang tersisa masih banyak, ia meminta kelompoknya untuk berjaga-jaga jika saja penyerangan itu terjadi. Gi-hun yang berjaga ditemani Jung Bae yang juga tidak bisa tidur. Saat mereka ngobrol perihal keluh kesah kehidupan mereka di luar sana, In-ho menguping pembicaraan mereka. Beruntung malam itu kekhawatiran Gi-hun tidak terjadi. Hari ketiga, mereka kembali dibangunkan dengan musik khas Squid Game. Pemain maupun prajurit mempersiapkan diri masing-masing. Di permainan ketiga ini, temanya adalah membaur. Semua pemain diminta untuk naik ke panggung yang ada di tengah aula.
Aturannya adalah setelah musik dimainkan, panggung akan berputar. Kemudian setelah berhenti akan disebutkan sebuah angka. Peserta akan lolos jika berkelompok memasuki kamar yang melingkari aula, kemudian menutup pintunya sesuai angka yang disebutkan dalam 30 detik. Gong permainan dimulai. Di putaran pertama, keluar angka 10. Pemain berhamburan mengumpulkan 10 orang untuk masuk ke kamar yang disediakan. Beberapa pemain yang tak sempat melakukan itu dalam 30 detik auto tereliminasi. Mereka yang bertahan hanya bisa mengintip dari celah pintu kamar. Di putaran kedua, angka yang keluar adalah 4. Lebih banyak lagi yang tereliminasi. Beberapa pemain yang bertahan mulai kehilangan akal sehat, menyaksikan pembunuhan demi pembunuhan setiap detiknya. Darah para pemain yang tereliminasi mulai merubah warna aula itu menjadi merah. Namun, mereka tetap harus melanjutkan permainan karena ini adalah pilihan dari mayoritas mereka pada voting sebelumnya. Di putaran ketiga, angka 3 yang keluar. Mereka tak lagi peduli dengan teman ataupun lawan. Mereka berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Sampai pada putaran terakhir, Inho sudah bisa menebak angka yang keluar adalah 2. Ia menjelaskan ada 126 pemain yang tersisa, sedangkan kamar itu berjumlah 50. Artinya, Squid Game akan mengeliminasi 26 orang lagi, kemudian menyisakan 100 pemain yang lain. Dan benar, sesuai dugaannya, angka yang keluar adalah 2. Pemain saling berebut memasuki ruangan yang tersisa. Setelah permainan berakhir, para pemain kembali ke barak mereka. Jungbai menghitung jumlah pemain yang sebelumnya memilih lanjut maupun berhenti pada voting mereka sebelumnya. Hasilnya, dari 100 peserta yang tersisa, totalnya ada 56 orang yang memilih melanjutkan dan 44 orang yang memilih berhenti. Artinya, kemungkinan permainan akan berlanjut lebih besar. Sebelum voting dilakukan kembali, Gi-hun dan kelompoknya mencari cara agar di voting nantinya mayoritas dari mereka memilih untuk berhenti. Namun sudah terlambat. Para guardian sudah terlebih dahulu memasuki barak. Guard mengumumkan total uang yang akan dibawa oleh masing-masing dari mereka dengan jumlah mereka yang tersisa, yaitu 356 juta won. Kemudian voting stop atau lanjut dilakukan. Hasilnya adalah seri 50 memilih stop, 50 memilih melanjutkan. Karena seri, Guard mengumumkan voting akan dilakukan ulang pada esok hari. Pemain diberi waktu untuk memikirkan ulang pilihan mereka nantinya. Sementara itu di luar pulau, Junho dan tim pencari pulau yang terus berusaha mencari keberadaan pulau misterius itu akhirnya menemukannya. Lewat drone, mereka melihat pintu masuk di rimbun pepohonan. Mereka pun memeriksanya, namun tanpa mereka duga, pintu itu dipasang peledak. Alhasil, 1 prajurit tewas dan 1 mengalami luka-luka. Junho dan pasukannya mulai meningkatkan kewaspadaan. Sambil mereka mencari cara supaya bisa menyelinap masuk ke dalam inti Squid Game ini. Kembali ke dalam pulau, para pemain yang terbagi menjadi 2 kubu, yaitu stop dan lanjut, mulai saling memprovokatori. Saat Gi-hun membuka makanan yang diberikan guardian, ia menyadari pihak Squid Game memang berusaha mengadu domba mereka semua dengan memberikan sebuah garpu di dalam makanan itu. Garpu itu dapat dijadikan senjata untuk membunuh seseorang. Dan benar dugaannya, di dalam toilet saat ketegangan kedua kubu meningkat, Lee Myung-ji menusuk Cho Subong dengan garpu itu.
To Subong bersimbah darah, begitupun beberapa pemain yang lain. Singkatnya, toilet itu penuh dengan warna merah. 5 pemain gugur, 2 dari kubu stop dan 3 dari kubu lanjut. Mari melihat kembali pada pasukan Junho yang berada di luar pulau. Ternyata terungkap sudah bahwa yang membocorkan rencana mereka adalah Kapten Park, orang yang katanya menyelamatkan Junho saat jatuh ke laut 3 tahun yang lalu. Park kedapatan mengutak-ngatik drone milik pengintai oleh salah satu dari mereka. Untuk membungkam orang itu, Park menghabisinya lalu membuang mayatnya ke laut. Ternyata Park adalah salah satu dari Guardian. Kembali ke dalam pulau, karena kubu lanjut kekurangan orang untuk memenangkan voting yang akan dilakukan esok hari. Sebelum lampu dimatikan, mereka mengatur suatu rencana untuk menyerang kubu stop saat lampu dipadamkan nantinya. Kubu stop yang melihat gerak-gerik mencurigakan dari mereka mulai bersiaga. Mereka tahu kubu lanjut akan menghalalkan segala cara supaya permainan ini tetap berlanjut. Inho dan yang lainnya berencana untuk menyerang kubu lanjut terlebih dahulu sebelum mereka menyerang. Karena jika mereka menunggu, kubu stop akan kalah karena kebanyakan dari mereka adalah wanita. Namun Gi-hun punya rencana lain. Ia mengatakan kubu lanjut bukanlah musuh mereka. Musuh yang sebenarnya adalah para staf dan petinggi dari permainan Squid Game ini. Mereka lah yang harus dilawan untuk bisa memenangkan permainan. Gi-hun mengajak rekan yang ia percayai untuk merebut senjata yang selalu dibawa oleh Guardian saat mereka masuk. Gi-hun tahu kubu lanjut akan menyerang mereka. Namun dengan memanfaatkan kegaduhan itulah Guardian yang lengah bisa mereka perdayai dan merebut senjatanya. Gi-hun mengatakan saat kegaduhan terjadi, kelompok yang ia percaya itu jangan ada yang terlibat kegaduhan. Mereka harus bersembunyi. Gi-hun meyakinkan mereka jika frontman tidak dihentikan sekarang, maka akan ada lebih banyak korban lagi yang akan mereka datangkan dari luar sana. Frontman adalah pemimpin Squid Game. Jika mereka bisa mengalahkan frontman, maka itu artinya mereka semua sudah dianggap memenangkan Squid Game ini. Daripada saling membunuh sesama pemain di saat seperti ini, pilihan untuk melawan frontman dirasa lebih bijak. Tanpa Gi-hun ketahui bahwa orang yang ia bicarakan ada di hadapannya. Lampu dipadamkan. Dalam kegelapan itu, kubu lanjut mulai menyerang. Ada banyak korban di sana. Saat jumlah korban dirasa cukup, lampu dihidupkan kembali. Staf Guardian memasuki barak, mengamankan keadaan di dalam sana. Saat itulah Gi-hun dan kelompoknya merebut senjata dari beberapa Guardian dan melakukan pemberontakan. Wakil frontman yang melihat itu dari CCTV memerintahkan Guardian yang tersisa untuk mundur dan mengurung para pemain. Ia mengumpulkan semua prajuritnya untuk menangkap para pemberontak. Di dalam barak, setelah mengumpulkan senjata yang berhasil mereka rampas dengan berapi-api, Gi-hun berpidato mengajak para pemain yang masih hidup untuk melawan para staf dari Squid Game ini. Karena merekalah musuh yang sesungguhnya. Gi-hun berhasil mengumpulkan beberapa pemain yang bisa menggunakan senjata untuk ikut memberontak bersama ia dan kelompoknya. Gi-hun dan tim yang ia bentuk keluar dari barak. Dengan seorang Guardian yang jadi tawanan, mereka mulai mencari keberadaan frontman. Beberapa guard yang menghalangi berhasil mereka lumpuhkan.
Tibalah mereka di depan pintu yang mengarah ke ruangan frontman. Di sana puluhan guardian kembali dikerahkan untuk menyerang mereka. Karena pasukan guardian cukup banyak, Gi-hun meminta In-ho untuk menahan mereka, sementara ia dan Jung-bae akan mencari ruang kendali untuk menangkap frontman. Namun, untuk sampai ke ruangan itu tidaklah mudah. Gi-hun dan Jung-bae harus melumpuhkan puluhan guardian yang menghalangi di setiap sudut ruangan itu. Sementara In-ho dan yang lainnya menahan guardian yang ada di bawah, memblokir pergerakan guardian. Dan disinilah impostor In-ho mulai mengeluarkan jati dirinya. Saat amunisi mulai menipis, In-ho berpura-pura menyusul Gi-hun ke atas, mengajak dua orang pemberontak. Setelah itu, menghabisi mereka berdua. Dae-ho yang ditugaskan untuk mengambil amunisi di barak juga tak kunjung kembali. Ia sudah sangat ketakutan hingga tak sanggup melangkahkan kakinya lagi. Jo Hyo-ju terpaksa menyusulnya ke barak. Bersamaan dengan itu, In-ho memerintahkan guardian untuk menghabisi pemain yang tersisa, termasuk yang ada di barak, yang diistilahkan dengan game over. Guardian mendatangi barak, berniat memberondong para pemain yang tersisa dengan senjata mereka. Sementara itu, para pemberontak dikepung hingga tak bisa melawan lagi. Mereka akhirnya menyerah, namun menyerah juga percuma. Staf Squid Game tetap menamatkan nyawa mereka, termasuk Jung-bae yang selama ini menemani Gi-hun. Tinggallah Gi-hun seorang diri, dan film pun tamat. Pada akhirnya Gi-hun harus menerima kenyataan usahanya untuk menghentikan Squid Game ini sia-sia. Pencarian Junho di luar pulau yang akhirnya berhasil menemukan pulau misterius ini juga sia-sia. Pesan dari film ini adalah banyak. Suara Kira, sampai jumpa lagi.